Wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kepadanya karena beliau telah memberikan kehidupan pada kita semua. Sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar. Di sisi lain ada sebagian daerah yang kena bencana karena curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir yang meluapnya sungai sehingga tanaman padi, pohon-pohon, bahkan rumah juga hewan ya, bahkan manusia juga ada yang kena korban ya karena bencana alam banjir ya. Mudah-mudahan korban diterima amal solehnya dan keluarganya diberikan ketabahan atas musibah yang menimpa. Juga kita panjatkan rahmat dan salam kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, juga para tabi'in, para wali, para syekh, para ulama, para ustadz, para kiai, para pejuang mujahidin fisabilillah yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini. Di pagi hari yang cukup cerah diiringi dengan suara tongeret, kalau orang Sunda bilang gitu, tongeret ya. Kita mungkin terdengar ada suara tongeret ya, menandakan biasanya mau kemarau ya. Tapi nggak tahu ya karena zaman alam kita ini sudah berubah ya. Disangkanya mau kemarau atau masih hujan ya. Di pagi hari ini Abah memberikan motivasi ya, Abah khususnya bagi Abah sendiri ya. Abah sendiri juga masih banyak kekurangan. Apa salahnya kita beramal, membagi pengalaman, khususnya memperkuat diri Abah sendiri. Yang mudah-mudahan ini berharga juga buat rekan-rekan sahabat kita ya, baik yang masih di taraf ekonomi jongkok ya, rendah ya seperti Abah sendiri ya, atau yang menengah atau yang sudah tinggi, sama lah kalau soal masalah sama ya, nama juga manusia gitu, walaupun ya udah banyak kekayaannya. Kalau orang sudah bilang bro di juru, bro di panto, kalayah di tengah imah ya, artinya kalau bahasa Indonesia itu serba ada lah gitu, dari mulai depan rumah, tengah rumah sampai belakang rumah seisinya mencukupi. Kadang-kadang rumahnya tidak cukup satu, sampai ribuan ya, atau tanahnya luas, atau kendaraannya bisa ganti-ganti. Tapi tetap yang namanya manusia pasti ada kekurangan, ada serba kurang lah. Kurangnya mungkin secara ekonomi cukup, tapi ada yang kurang, mungkin hatinya hampa, atau ada kalut, ada nggak tenang gitu ya. Jadi yang dikupas di pagi hari ini yaitu khusus bagi orang yang belum sukses ya, termasuk Abah sendiri ya. Belum sukses Abah itu, tapi ya selalu bersyukur karena di muka bumi ini Abah hadir, masih bisa berkumpul, bersilaturahmi bersama rekan-rekan ya, baik di aplikasi. Sekarang mah kalau mau sosmed, mau berbagai macam aplikasi banyak, mau bersilaturahmi ya, juga di Delta kita bersilaturahmi antar tetangga, juga saudara kita baik yang dekat maupun jauh. Sekarang mudah kalau ingin bersilaturahmi ya. Jadi tema kali ini yaitu komitmen dan kesetiaan. Dua kata ini hampir sama ya, komitmen dan kesetiaan. Kunci ini mungkin kata ini tidak asing lagi buat kita semua ya. Kamu tuh harus komitmen ya. Komitmen itu janji seseorang pada diri sendiri atau pada orang lain atau pada suatu kelompok
atau suatu organisasi atau negara ya komitmen yaitu janji akan menjalankan tugas itu ya secara jujur dan ikhlas ya. Tidak ada paksaan dari orang lain, komitmen. Saya berkomitmen ya menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, tugasnya sebagai karyawan, tugasnya sebagai petani, tugasnya sebagai eh, pedagang, tugasnya sebagai artis dan sebagainya, banyak lah yang namanya komitmen gitu ya. Karena komitmen ini diperlukan hampir seduluran ya, bersaudara dengan kesetiaan ya. Karena bagian satu paket yang namanya komitmen ini bagian dari kesetiaan. Dua kata ini hampir sama ya. Kalau kita berkomitmen, berjanji akan menjalankan suatu janjinya ini, tapi kalau kita tidak setia, nggak ada artinya, nonsen ya. Contohnya apa nih, seneng nih di pertanian misalkan nih, pertanian ya, nanam cabai, nanam tomat ya, walaupun ini kurang bagus ya, tapi nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting kita sudah ikhtiar mencoba ya, Ah, dan terus menggali ilmu pertaniannya agar hasilnya memuaskan, yaitu dengan apa kuncinya? Komitmen dan kesetiaan. Pasti ada jalan. Mungkin ini berlaku bagi semua ya, tidak hanya di bertani ya, profesi-profesi lain juga harus kita ini komitmen dan setia ya, menjalankan, jangan kalah oleh suatu permasalahan atau bujuk rayu dari luar. Nah, saya berkomitmen ingin menjalankan perdagangan ya, ingin dagang ya udah jalanin aja, mau mau itu modalnya kecil, mau itu sepi ya jalani, gali ilmunya, pengalamannya, cari solusinya. Dan jangan lupa ketabahan, kuatkan mental, juga dikuatkan, juga menggali ilmu pengetahuan, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bersilaturahmi ya, bersilaturahmi kepada eh, kepada kepada rekan yang lebih mengetahui ilmu. Jangan malu bertanya. Bapak juga sama ini, ilmu bertani, bertanya kepada ahlinya, bagaimana sih menanam tanaman biar hasilnya baik gitu ya. Nah, ini masih banyak kekurangan gitu ya, tapi nggak malu. Abah juga udah tua, udah punya cucu, tetap kita berusaha untuk menggali ilmu pengetahuan di bidang pertanian ini ya, uh, agar ini hasilnya ini bisa dimakan lah, intinya gitu. Dimakan, minimal dimakan untuk diri sendiri, jangan kekurangan cabai, kekurangan tomat ya. uh, kita beli di pasar, di warung. Kalau kita punya lahan ya, punya playback ya, kita tanamin jadi nggak terlalu banyak pengeluaran ya, intinya itulah gitu kan. Kita kadang-kadang sebagai ekonomi Tiongkok ini ya, kadang-kadang kita ini eh, lagi punya uang ya, saya beli ke sana kemari, pasti nggak punya uang, minimal ada deh gitu ya tanaman, hasil tanaman ya. Perlu cabai, rawit, tomat ya, sukawung ya. Terus banyak sih tanaman-tanaman sebelah sana juga, malah itu tuh pepaya juga ada ya, pepaya, pisang, sekitarnya pisang banyak ini, jadi nggak kekurangan untuk pisang gitu ya. Pisang udah bisa dimakan sendiri dan bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga kita sekeliling juga, saudara ya. Itu jadi hikmahnya untuk menuju suatu kesuksesan hidup atau minimal solusi ya, solusi kehidupan ya. Kita apa yang kita punya, punya itu luas ya, tidak sempit. Kita punya ability atau kemampuan SDM ya itu, kita punya tenaga ya itu, apalagi kita punya
lahan, punya 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 kemampuan yang lain, itu bisa bisa digunakan ya. Jadi luas ya untuk mencapai suatu kesuksesan atau menyikapi kesulitan hidup ya. Nah, bagi orang yang sukses tentu beda lagi ya permasalahannya. Permasalahannya mungkin makin banyak daripada kita ya, makin luas makin banyak ya. Punya punya mobil 4, 5, 6 atau rumah banyak, permasalahan makin mumpuk bukan makin ringan gitu ya. Permasalahan tuh makin numpuk. Tanya aja pada yang sudah kaya gitu ya, kaya yang banyak pak ininya fasilitasnya. Tanya aja yang punya mobil satu, tanya bagaimana itu, punya problem nggak, makin luas. Jadi relatif yang namanya sukses ya, yang penting step by step. Jangan instan ya. kalau kalau kita mengikuti proses ya, mengikuti proses kehidupan ini, apapun permasalahan bisa 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 ada solusi karena pengalaman ya, pengalaman. Kalau ini cabai ini pingin tumbuh ya baik, apa pengalaman kita, misalkan dipupuk dikasih air ya, disiram. Demikian motivasi dari Abah, semoga sahabat-sahabat tetap semangat dalam menghadapi kehidupan ini ya. Sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.